Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya ingin ajak saudara untuk sama-sama satukan hati, ya kan, pikiran, kita konsentrasi, luangkan waktu saudaraku. Saudara mulai coba mulai singkirkan hal-hal yang lain. 70 menit kita beri kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita akan mulai, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa. Satu kerinduan hati kami ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami ingin kenal Tuhan lebih lagi, supaya kami bisa hidup sesuai dengan rancangan-Mu. Ya Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan, supaya ya Tuhan kami bisa menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucu kami akan mewarisi bumi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku bersujud. Haleluya. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua.
Bapa sembah Dia. Kami ingin lebih dekat lagi. Kami ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh penyayang. Engkau Allah yang penuh kasih. Oh ya oh yang tidak dibalas. Ya Tuhan, setiap kesalahan kami setimpal dengan kesalahan kami. Oh oh ya bawa siap anak-anakmu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami bisa makin dekat, makin mengasihi Tuhan, makin mempercayai Tuhan. Oh ya ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Aku dari kasih-Mu. Aku dari kasih-Mu. Engkau Allah yang baik. Oh ya la makasih Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya la makasih oh ya la Engkau punya rencana yang baik buat setiap kami. Oh ya la makasih Engkau punya rancangan yang baik buat setiap kami. Oh ya la kami bersyukur kepadamu. Oh ya la buka suaranya saudara. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bersyukur untuk setiap doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Oh ya la makasih oh ya la ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terharu
baik dalam hidupku. Itulah karyamu, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bukan suaranya saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal Tuhan, Tuhan Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal Tuhan. Kami mengenal Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Terima kasih kami boleh ya Tuhan belajar banyak lewat menara doa online ini Tuhan. Terima kasih kami boleh duduk di kaki Tuhan setiap hari. Kami boleh ya Tuhan kenal, kami punya Yesus. Yesus yang baik, penyayang, penyabar, penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau punya rencana besar buat hidup kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami berdoa ya Tuhan, beri kami hati untuk bisa percaya Tuhan kepadamu, bahwa Engkau Allah yang akan terus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
Mari saudara angkat suaranya. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Saudara mulai bersyukur pada Dia. Mari syukur pada Dia. Apapun keadaan saudara sekarang. Oh ya la bakasya, Dia Bapa yang baik. Dia mau menyembuhkan setiap sakit penyakit. Dia Bapa yang baik. Dia akan tolong kita, tolong. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang di ruang-ruang isolasi, entah isolasi mandiri atau di rumah sakit, atau saudara ada di ICU karena COVID-19. Saudara sedang menantikan hasil swab berikutnya. Saya mau berdoa buat saudara. Tutup matanya saudaraku, arahkan tangannya di layar screen saudara. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus tuh anakmu ini yang kena COVID-19. Aku percaya penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Hari ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, jamah siap anak-anakmu, sembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Terima saudara kesembuhan ini. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berikan sukacita-Mu ya Bapa. Ganti ketakutan, kecemasan ya Tuhan. Malam-malam yang sulit untuk tidur, Tuhan berikan tidur yang nyenyak buat setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, yang berbeban berat. Apapun penyakit saudara, apapun penyakit saudara, angkat tangannya di screen. Ada kuasa Allah untuk menyembuhkan saudara sekarang. Oh ya la bakasya, jadilah, jadi sembuh menurut imanmu oleh bilur Yesus. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan untuk sembuh. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berbeban berat, mereka ya Tuhan sedang mengalami ya Tuhan rasa frustrasi dan putus asa. Aku minta kekuatan yang baru buat mereka. Anak-anak-Mu sedang berduka cita ya Tuhan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Kami mau bersyukur untuk setiap anak-anak kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan ya Tuhan menuntun mereka, menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya ya Bapa. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biarlah pandemi COVID-19 segera berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami Engkau tahu ya Tuhan sedang mengalami peningkatan, kenaikan dan begitu banyak orang kena COVID-19. Tapi kami percaya ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, kemampuan, tenaga kesehatan ya Tuhan, dan juga ya Tuhan pemerintah. Kau berikan hikmat presiden kami untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan, memimpin daripada bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga ya Tuhan, resesi ekonomi kami berdoa biar segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini.
Aku berdoa secara khusus untuk mereka semua. Tuhan, seperti Tuhan, ya Tuhan, memisahkan umat pilihan ketika mereka ada di Mesir, mereka ada di tanah Gosen. Tuhan, Engkau lindungi anak-anak-Mu ini. Tuhan, pelihara mereka. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk doa-doa yang boleh naik ke hadapan hadirat-Mu dan Kau jawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi sorgawi ya Tuhan. Berikan hati yang lembut untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya adalah pentingnya mengenal Tuhan untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara, jadi kita perlu penting nih kenal Tuhan, terus bertumbuh. Kenapa saudaraku? Begini, cara kita mengenal Tuhan, itu akan menentukan sikap hidup kita di dalam kita berdoa, dalam kita melihat dan memperlakukan diri kita dan juga orang lain, saudaraku. Jadi penting. Nah, banyak orang itu salah paham tentang Tuhan, saudaraku. Banyak orang, saya catat begini saudaraku ya, banyak orang. Jadi beberapa orang berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suka marah-marah. Saudaraku, yang selalu marah, selalu kesel,
Nah, sehingga saudaraku, kalau kita punya pengertian yang seperti ini, nanti kena marah sama Tuhan. Sering kan guru-guru sekolah minggu kan suka ngajar, saudara gini kan, anak-anak kita tidak boleh bohong. Nanti Tuhan marah loh. Kalau Tuhan marah, kamu digebuk. Jadi kita nanam gini saudaraku. Nah, Tuhan tukang marah. Nah, kalau kita punya pengenalan bahwa Tuhan itu tukang marah, maka bagaimana? Kita akan jadi frustasi untuk nyenengin Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita pun akan memperlakukan diri kita sebagaimana pengenalan kita sama Tuhan. Lalu kita pun, saudaraku, ngelihat orang, kalau orang salah, kita akan marah-marah. Nah ini saudara, jadi pengaruhnya tuh ada. Kalau kita melihat Tuhan tuh seperti seekor singa yang siap menerkam siapa saja yang melakukan kesalahan. Ya udah, kita kan kalau kita jadi seorang pemimpin, entah di gereja, kita taruh orang-orang untuk ngawasin. Siapa yang salah, terkam. Nah, kalau kita pemimpin dalam bisnis, taruh orang-orang. Semua sikap, perilaku kita, bagaimana kita melihat masalah, lihat diri kita, lihat orang, lihat masa depan. Itu sangat ditentukan oleh cara pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu otoriter, diktator, ya kan, yang tidak pernah puas, selalu nuntut lebih. Kita kan bisa perlakukan orang kalau kita di atas, itu seperti apa yang kita kenal. Saudaraku, kalau ada lagi orang yang dia tuh tahu memperlakukan Tuhan tuh, dia pikir tuh Tuhan tuh seperti kayak game, bisa dipermainkan. Gampang saja. Saudara, ya pokoknya dia mau buat apa, dia mau ngomong apa, sesuka hati dia. Saudaraku, seorang hamba Tuhan namanya saudara W. Tozer, dia menulis begini, ya, dia katakan begini, nih ada gambarnya, ada wajahnya, ya. Apa yang muncul dalam benak kita ketika kita berpikir tentang Tuhan, itu adalah hal yang terpenting, ya kan? Karena pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan, hal itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang lain dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Ini kata-katanya. Nah, oleh karena itu, saudara, Nabi Hosea, dia berkata dalam Hosea 6 ayat 3, berkata begini, saudara, marilah kita, ya kan, mengenal, berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kenal Tuhan yang benarnya gimana sih dia? Saudaraku, kalau kita kenal Tuhan secara benar menurut Alkitab. Alkitab tuh katanya apa tentang Tuhan? Saudara, jangan lihatnya sepotong-sepotong nih sifatnya Tuhan, saudaraku. Ya. Maka Alkitab katakan ia akan muncul apa? Seperti fajar. Apa arti muncul seperti fajar? Kalau kita kenal Tuhan, maka ia pasti muncul seperti fajar. Fajar itu akan muncul setelah apa, saudara? Setelah kegelapan yang paling gelap. Di jam 3 pagi. Ya kan, gelap, muncul fajar. Fajar itu ada satu yang pasti, saudaraku. Dia akan terbit pada pagi hari, fajar. Itu sinar terang. Saudaraku Yesus. Jadi kalau kita kenal Tuhan, pasti ada pengharapan. Kalau kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka kita akan punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang hidupnya penuh dengan apa? Sukacita. Saudara, sukacita. Ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Hujan itu apa, saudara? Bicara tentang hujan, bicara tentang satu yang segar, sejuk, saudara, menyuburkan, melembutkan. Kalau kita kenal Tuhan dengan benar, pasti hati kita lembut, selalu segar, selalu menyejukkan, saudara. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan itu ada hujan awal, ada hujan akhir. Hujan awal untuk menabur benih. Nah, hujan akhir untuk apa, saudara? Untuk satu panen, saudara, untuk panen yang besar. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jika kita salah paham dalam pengenalan kita akan Tuhan,
maka doa kita, ibadah kita, pelayanan kita jadi sesuatu yang membosankan. Saudaraku, Tuhan tidak ingin kita berdoa, beribadah, melayani itu didorong oleh rasa apa, saudaraku? Rasa takut dan rasa bersalah. Maksudnya begini, saudaraku, jangan sampai saudara beribadah, jangan sampai saudara berdoa itu karena didorong oleh rasa apa? Takut nanti gak diberkatin, takut nanti kena hukum, takut nanti waduh pemimpin akan lihat, ya kan, kita tidak berdoa nanti kena marah, kena hukum. Wah, ini Tuhan gak mau, saudara. Kalau kita gak doa ada rasa bersalah. Tuhan gak mau dikenal sebagai Tuhan yang model gini. Kalau saudara salah kenalnya sama Tuhan, akhirnya gak menyenangkan, saudaraku Kristus. Tapi Tuhan ingin kita berdoa, beribadah, melayani karena kita mengasihi Dia. Semakin kita bisa mengasihi Dia, saudara, ya kan, kita akan makin mengenal Dia. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Siapa Tuhan menurut Mazmur 100 ayat yang kelima? Saya mau beritahu, Tuhan itu apa, saudara? Baik. Coba katakan sama-sama saya, Tuhan itu baik. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini Tuhan. Jadi siapa Tuhan itu sebenarnya? Tuhan itu memiliki karakteristik yang banyak sekali, saudaraku. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu bisa berada di mana-mana. Nah, Alkitab memberitahu kita di dalam Mazmur 103, saudara, ini lebih detail. Tuhan itu siapa? Ini supaya saudara kenal. Saya ingin kenalkan Tuhan. Saudara, sejak saya kenal Tuhan, menurut Alkitab, bukan menurut apa kata orang, hidup saya tuh lebih tenang. Ya kan saudara, karena gini ya, pengenalan kita akan Tuhan itu banyak dipengaruhi oleh pertama, bagaimana orang tua kita mendidik kita. Bagaimana sifat orang tua kita ketika dia mendidik kita. Bagaimana kita merekam, saudara, waktu kita masih kecil, tentang bagaimana orang tua kita. Kalau orang tua kita adalah orang yang kalau dia ngomong, saudara, dia akan tepati. Kita akan kenal Tuhan, itu Allah yang setia, yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Kalau kita punya orang tua, saudara Kristus, ya kan, kalau kita salah, ya kan, dia akan beritahu salah kita, lalu dia beri kesempatan buat kita untuk perbaiki kesalahan. Maka kita akan kenal Tuhan yang seperti itu. Sebaliknya kalau orang tua kita selalu nyari-nyari salah kita. Orang tua bisa waktu masih kecil, waktu saudara mulai besar, saudara masuk sekolah, waktu saudara mulai besar, saudara masuk ke gereja, lalu pendeta saudara atau pemimpin saudara, itu juga mempengaruhi pengenalan saudara kan Tuhan. Kalau kita punya seorang pemimpin yang selalu, yang saudara enggak boleh salah, cari salah. Kalau dia boleh salah, tapi anak buah enggak boleh. Kita punya pengenalan sama Tuhan, dia dirusak. Saudaraku Kristus. Nah, saya ingin beritahu saudaraku Kristus bahwa Tuhan itu yang bagaimana. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 katakan begini. Tuhan adalah apa? Penyayang. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah apa? Penyayang. Penyayang dia. Saya bisa bayangkan gak kata istilah penyayang ini bagus. Ya, ada manusia yang menjadi penyayang binatang. Kalau udah penyayang, dia terima segala kelebihan dan kekurangan si binatang itu. Walaupun binatang itu namanya anjing itu baunya minta ampun. Mungkin kotor, tapi karena dia penyayang, dia bisa terima, dia bisa gendong, dia bisa ciumin, dia bisa tidur barengan sama anjing itu karena dia penyayang anjing, saudaraku. Dia bisa perlakukan dengan luar biasa. Bayangkan tuh, saya bisa bayangkan, Tuhan itu penyayang. Coba tanamkan dia, renungkan dia. Tuhan itu penyayang. Penyayang. Dia gak geli sama kita. Ketika kita sendiri sudah geli, najis sama diri kita, dia enggak. Saudaraku, ada orang
Ya kan yang melihara babi, pemelihara babi, pasti penyayang babi. Saudara, dia nggak geli dengan binatang yang kotor ini, saudaraku. Ini Tuhan gitu, dia penyayang. Dia juga apa? Pengasih. Panjang sabar. Panjang sabar. Dia berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Itu Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan apa? Dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan apa? Kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi cara kita kenal sama Tuhan, ini Tuhan kita, itu akan menentukan, akan mempengaruhi pola pikir kita, cara kita bicara, sikap hati kita, perilaku kita, saudaraku. Katakan amin, saudara. Seperti Rasul Paulus, sebelum dia jadi Kristen, sebelum dia kenal Yesus, dia mengenal Allah yang benar dan hidup yang kekal Yesus. Dia dikenal sebagai orang Farisi. Waduh, bengis. Karena dia tahu tuh Allah yang dia kenal adalah Allah yang apa, saudara? Tidak boleh salah, tidak boleh beda. Salah, hajar. Makanya dia minta surat otoritas. Untuk apa, saudaraku? Untuk menganiaya, membunuh daripada orang-orang Kristen yang dianggap sebagai sekte yang sesat. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di perjalanannya ke Damsyik? Dia mulai belajar kenal siapa Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dia tulis di dalam surat Timotius, Allah telah di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di mana Tuhan Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepadaku, sehingga aku bisa menjadi orang yang sabar. Dengan kesabaranku, kamu bisa kenal Yesus. Kamu bisa diselamatkan. Kamu boleh beroleh hidup yang kekal. Jadi Paulus, dia bisa menjadi orang yang sabar, orang yang lembut, orang yang penuh kasih, penyayang, pengasih, tidak menuntut, saudara, tidak membalas, tidak kejam. Karena dia kenal Allahnya yang namanya Yesus adalah Allah yang telah menunjukkan kesabarannya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini saya mau beritahu, saudara, Tuhan itu baik. Ada lagu, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus tuh luar biasa. Jadi gini, kalau teologia kita benar, teologia nih saya pakai istilah teologia kita benar, pengenalan kita akan Tuhan. Teologia kan ilmu tentang Tuhan sebenarnya kan. Jadi pengetahuan kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan itu benar, pasti, saudara, pasti itu akan mempengaruhi yang namanya
pikiran, pemikiran kita, perkataan kita, sikap hati dan perbuatan kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah ini dia. Emang ada banyak karakter Tuhan yang bisa kita pelajari saudara. Tapi saya ingin beritahu bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, ini dasar saudara dan saya berdoa. Dasar kita berdoa adalah karena Tuhan baik. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Dasar dari doa adalah Tuhan baik. Jika Tuhan bukan Tuhan yang baik, pasti kita gak mau untuk berdoa. Satu-satunya alasan ada kebaikan di dunia ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta dunia ini. Kita punya Tuhan, itu Tuhan yang baik. Bukan Tuhan yang marah. Amin saudaraku. Allah sudah mencurahkan kemarahannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ketika Yesus menjerit saudaraku, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Allah tinggalkan Yesus anaknya. Karena Yesus menanggung semua hukuman. Waktu dia dijadikan berdosa, Yesus mengalami penghukuman, kemarahan Allah. Minum cawan murka Allah. Saudara, supaya setiap orang yang percaya Yesus, mereka tidak lagi minum cawan murka Allah, tapi mereka minum cawan berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, satu-satunya alasan ada kebaikan di dunia ini karena Tuhan adalah pencipta dunia dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kebaikannya kita bisa lihat di alam semesta ini. Saudaraku yang sebesar, ada banyak orang tanya, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan di dunia ini? Sederhana saja saudaraku, kenapa kok ada kejahatan? Ada peperangan. Karena Tuhan, karena dia baik, dia tidak memaksa kita untuk berbuat baik. Saudaraku, kejahatan ada karena Tuhan memberikan kita pilihan bebas. Dan kita seringkali memilih untuk apa? Tidak berbuat baik. Kejahatan itu mudah sekali untuk dijelaskan. Justru hal yang sulit adalah untuk menjelaskan mengapa ada kebaikan di dunia ini. Satu-satunya alasan ada kebaikan adalah karena Tuhan itu baik. Katakan amin. Kalau kita bisa memahami betapa baiknya Tuhan sebenarnya, maka saya percaya kita akan menikmati kehidupan doa yang luar biasa. Saya suka berdoa. Karena saya suka berdoa diam. Saudaraku, hanya berbisik. Kadang tuh berjam-jam. Saudara, karena apa? Karena Tuhan tuh baik. Karena Tuhan tuh baik. Saudaraku, doa buat saya bukan kewajiban. Bukan PR dari atasan saya, pemimpin saya. Bukan. Bukan karena saya jadi pendeta. Doa bukan lagi kewajiban. Karena apa? Karena saya tahu. Kalau saya datang dalam doa. Kalau saya berdoa. Saya ketemu. Saya berjumpa. Dengan apa? Tuhan Yesus yang baik. Saya ketemu dengan pribadi yang baik. Yang penyayang. Pengasih. Panjang sabar. Yang bisa menerima saya padanya. Tempat di mana kalau saya cerita banyak hal, bahkan sesuatu yang rahasia sekalipun, dia tidak akan pernah menghakimi, dia tidak akan mempermalukan, tapi justru dia akan menguatkan saya. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Saudara saya berdoa, menyembah Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita kenal, kita punya Tuhan yang baik. Seringkali orang tanya, Pak Sabta, kalau kita doa harus berapa lama? Kalau puasa itu harus berapa hari? Jam berapa harus mulai? Jam berapa harus batalnya? Kalau minum nanti batal gimana? Bagus, pertanyaan ini bagus. Tetapi saya mau kasih tahu. Doa, puasa, baca Alkitab harus dijalankan dengan satu pengertian. Ya kan?
Karena dia baik. Saya mau dekat sama Tuhan. Lewat doa, puasa, baca Alkitab. Inilah caraku dekat dengan Tuhan yang baik sama saya. Saya akan jalankan itu. Bukan ada aturan harus jam sekian-sekian. Kalau ketelen pempek batal. Jadi wah Tuhan marah. Ganti puasanya 10 kali lagi. Nggak gitu Tuhan kita. Oh kamu nggak saat teduh ya tak kemarin ya. Wah awas. Sepi dagangan kamu. Bukan gitu Tuhan kita. Saya mau kasih tahu saudaraku. Hal-hal ini harus kita buat. Ngerti gak saudara? Hubungan kita sama Tuhan harus didrive oleh apa? Oleh kasih. Katakan amin saudaraku. Kalau kita memahami bahwa Tuhan itu baik, kita bisa menikmati hubungan kita dengan Dia, persekutuan kita dengan Dia. Kalau kita mengerti, memahami bahwa Tuhan itu baik, saudara, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik, rancangan yang indah dalam hidup kita. Kata Nabi saudara, dia gak mungkin nunjukin jalan atau buat rancangan. Ini lu, ku bikin lu. Sial, kamu nih ini. Enggak. Saudaraku, tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, dengar baik saudaraku. Tuhan punya rancangan yang baik buat kita. Ada lagu yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Cara kita mengenal Tuhan, cara kita mengenal Tuhan itu kan menentukan cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita berjalan dengan Tuhan, cara kita mau gak nurut sama Tuhan, cara kita kenal Dia, itu akan menentukan, saudaraku, bagaimana sikap kita, keputusan kita dalam hidup kita sendiri. Saya mau kasih tahu saudaraku, apapun yang terjadi mungkin dalam hidup kita itu jelek. Siapa yang mau di PHK? Pasti jelek. Kehilangan orang yang kita kasihi, itu jelek memang. Tidak baik. Saudaraku, kena sakit juga tidak baik. Itu banyak tidak baik. Tapi saya melihat, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah rancang yang jelek buat setiap kita. Yang jelek-jelek yang kita alami. Saudaraku, jangan sampai ya kan saudara berpikir Tuhan lagi marah sama saya. Memang Tuhan sedang hukum saya karena saya sudah jauh dari Tuhan. Enggak gitu jalannya. Harus saudara tahu Tuhan itu baik. Katakan amin saudaraku. Ada orang tanya, Pak Sabta, saya mau nanya sama saudara. Apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak dapat lakukan dalam hidup saudara? Ada enggak yang Tuhan tidak dapat lakukan dalam hidup saudara? Saya mau nanya saudara. Jawabannya banyak. Tuhan ada banyak hal yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya akan beritahu saudara. Pertama, Tuhan tidak bisa berbuat jahat sama saudara. Tidak bisa. Itu pertama. Dia tidak bisa berbuat jahat sama saudara. Karena dia tidak bisa berbuat jahat sama saudara, dia tidak punya rencana jahat buat kita. Yang kedua, apalagi yang Tuhan tidak bisa buat, saudara, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Maksudnya, tidak mungkin dia bilang aku gak kenal kamu. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Dia, percaya sama Dia, bergantung harap sama Dia. Saudara, karena Dia setia. Ya saudaraku, Dia setia. Allah yang setia. Ketika kita setia, Dia akan setia. Waktu kita tidak setia, Dia tetap setia sama kita. Katakan amin saudaraku. Apalagi yang Tuhan gak bisa lakukan dalam hidup kita. Dia tidak bisa melakukan
hal-hal jelek, hal-hal buruk dalam hidup kita. Tuhan hanya bisa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi karena Tuhan itu baik, rencana Tuhan untuk hidup kita selalu baik. Katakan amin. Ini yang saya pegang dalam hidup saya. Jadi nanti saudara interaksi dengan orang. Kok orang buat jahat sampai saudara terpuruk, ditipu orang. Sehingga saudara apa-apa. Karena teologianya benar, pengenalannya benar. Saudara gak akan mudah dendam. Saudara tahu Tuhan pasti ya kan akan buat mengubah sesuatu yang buruk ini untuk datang kebaikan buat saya. Yang mengerti katakan saudara, apapun yang terjadi di sini. Makanya coba saudara mulai kenal Tuhan itu. Kenali Tuhan dengan benar. Oh dia adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Ada banyak hal yang dia bisa buat dalam hidup kita. Yaitu apa saudara? Pertama, dia gak bisa berbuat jahat. Dia gak bisa menimpakan yang buruk sama kita. Karena apa? Karena dia Tuhan yang baik. Karena dia Tuhan yang baik, dia punya rancangan yang baik buat kita. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan apa? Mendengarkan kamu. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat ada hubungan antara apa? Antara berdoa dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Berdoa. Saudara bisa berdoa, saudara dan saya mau berdoa karena kita percaya. Kita kenal bahwa Tuhan itu baik. Yang mengerti kata saudara, kita mau berdoa. Ya kan, kita doa karena Tuhan itu baik. Waktu saudara saya berdoa, dekat sama Tuhan, ya kan, intim dengan Tuhan. Terus kita mau dekatkan hati, tanya sama Tuhan. Tuhan, tunjukin jalan yang harus aku pilih. Apa yang harus aku buat? Maka apa yang terjadi saudara? Dia akan bukakan. Dia akan tunjukkan jalan yang harus saudara pilih. Katakan amin saudara. Jadi ada hubungan antara apa? Antara doa dengan apa? Rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara saya mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saya mau mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya harus banyak berdoa. Makanya saya cerita. Berkali-kali beberapa teman-teman nanya. Ya kan, Pak Sabta tahu gak rencananya tahun depan tuh mau bikin apa? Mau kerjain apa di gereja? Ada program apa di gereja? Seringkali saya bilang, aku udah tahu. Saya enggak tahu. Tapi kalau saya berdoa, terus intim. Makanya menara doa ini saudaraku, ini sangat penting buat saya secara pribadi. Dan buat pertumbuhan daripada gereja ini pelayanan. Karena lewat menara doa ini, Tuhan bukain apa rencananya. Apa yang harus kita jalankan. Apa yang harus kita kerjakan. Pada waktu dia tunjukkan, kita taati itu, saya melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Banyak orang diberkati saudaraku. Banyak orang diubahkan. Kita bisa menciptakan banyak solusi menurut hikmat dan kuasa Allah. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah oleh karena itu saya mau ngomong satu hal begini ya. Karena Tuhan punya rencana indah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan indah. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Perhatikan saudara. Setiap kita tanamkan di pikiran, masa depan saya itu pasti baik dan indah. Jangan mikir, waduh gimana nih masa depan. Enggak, sepanjang saudara orang yang mau mengerti bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita mau berdoa, memuji, menyembah, beribadah, jalanin apa yang dia tunjukin. Dengar baik saudara, dia sudah rancang masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Katakan amin saudara, karena gini, setiap kita ya dilahirkan dan hidup di dunia ini bukan kebetulan. Saudara dilahirkan dan hidup di dunia ini bukan kebetulan. Ini saya tulis nih saudaraku.
Ya, bahwa Tuhan tuh memiliki tujuan dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Memang ada orang tua yang kebetulan. Memang ada orang tua kebetulan. Tapi tidak ada anak yang kebetulan. Maksudnya jadi orang tua kebetulan apa? Mungkin orang tua kita tidak merencanakan kita untuk lahir dan hidup di dunia ini. Mungkin ada orang-orang yang, aduh kenapalah hamil pula itu. Entah istri aku kenapa hamil ya. Seorang istri, udah hamil lagi ya. Itu orang tua kebetulan. Tapi ketika anak ini sudah ada di rahim, dengar baik saudara, di mata Tuhan anak ini bukan kebetulan. Kenapa tidak kebetulan? Karena Tuhan punya rancangan buat anak ini. Karena Tuhan punya tujuan buat anak ini. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Untuk apa saudara? Nah, Yeremia 1:4-5 Tuhan tegaskan lagi kepada Yeremia. Di sini dikatakan saudara, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kenal engkau. Jadi gak kebetulan kan saudara? Katakan amin saudaraku, ya kan? Kalau orang tua kita menganggap kita nih bisa lahir itu kebetulan, tapi saudara lahir tidak kebetulan. Katakan amin. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah kenal Yeremia sebelum saudara di sini katakan dia dibentuk dalam rahim ibunya. Bahkan Tuhan sudah menguduskan dan menetapkan. Ini rancanganku. Rancanganku kamu akan jadi nabi Yeremia. Ya kan, sebelum Yeremia keluar dari kandungannya. Saudaraku Yesus tidak pernah. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu tanpa tujuan. Semuanya memiliki tujuan dan rencana. Tuhan sudah menetapkan dan memiliki rencana untuk hidup kita. Ya tuh, kenapa saudara? Dia sudah tetapkan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Katakan amin. Sekarang pertanyaan mungkin saudara saya ulang lagi. Mungkin saudara, Pak Sabta, bagaimana saya tahu rencana Tuhan buat hidup saya? Saya harus sekolah di mana? Anak saya harus sekolah di mana? Saya harus kerja di mana? Saya harus tinggal di mana? Saya harus kerja apa? Saya harus di mana? Dan segala macam. Ya kan? Gimana ke masa depan? Gimana? Bagaimana saya tahu rencana Tuhan? Rencana Tuhan untuk hidup saudara, hidup saya, itu diungkapkan, diwujudkan melalui apa? Doa. Tuhan beritahu, diungkapkan, dan Tuhan akan selesaikan menjadi kenyataan. Lewat apa? Lewat doa. Katakan amin saudara, semakin banyak saudara berdoa, semakin saudara akan memahami rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudara, ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan menjawab kita. Dan dia akan mengungkapkan lebih banyak lagi dirinya. Saudaraku, oleh karena itu, biarlah kita ambil keputusan hari ini. Aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Bagaimana cara kenal Tuhan? Baca Alkitab. Satu-satu. Kalau saudara baca kisah Daud, saudara lihat dari Tuhannya memperlakukan Daud. Saudaraku, gimana ininya? Lihat ini. Oh, gini loh perlakuan Daud, gini. Kalau saudara baca kisah ini, Abraham, gimana Tuhan tuh perlakuan Abraham. Saudara lihat dari sisi Tuhannya. Kok bisa ya seorang pelacur, keturunannya raja-raja besar, Rahab pelacur. Saudara, ya kan? Salmon kawin sama Rahab. Nanti anaknya terus segala macam, Boas, ya kawin sama Rut. Lalu anaknya lagi siapa kan? Obed, Isai, Raja Daud, Raja Salomo, terus. Kok bisa ya Tuhan? Oh kalau gitu Tuhan gak pandang muka. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah hari ini kita mau ambil keputusan dak. Mau lihat masa depan dak. Seperti Rut gak lihat masa lalunya. Oh saya ini ya kan orang Moab gini. Boas juga tidak lihat masa lalu. Oh mama aku nih pelacur. Dia gak lihat itu. Dia gak malu dengan mamanya. Dia gak malu dengan masa depannya. Karena dia tahu setiap dia kenal Tuhan.
Tuhan itu melihat. Saudara, kalau Tuhan lihat hari ini, dia lihat masa depan. Katakan amin saudara. Dia anugerahnya cukup untuk masa lalu kita. Kalau iblis selalu lihat apa? Masa lalu. Makanya kalau kita nggak kenal Tuhan beneran, memperlakukan orang lain, selalu kita ngomong masa lalu orang. Masa lalu kita semuanya banyak aib, banyak salah. Kalau kita selalu ngomongin masa lalu orang, sebenarnya kita belum kenal Tuhan kita. Katakan amin saudara. Karena Tuhan selalu ingin melihat masa kini dan masa. Ketika dia berjumpa dengan Abraham, dia bilang, kamu bukan Abraham ya, kamu Abraham. Ketika dia melihat Gideon, kamu gak lagi seorang penakut, tapi kamu pahlawan yang gagah perkasa. Ketika dia bertemu dengan Simon, dia berkata apa? Kamu bukan lagi Simon, tapi apa? Petrus, batu karang yang kokoh. Katakan amin, ini satu penghiburan buat kita. Dia baik, dia punya rencana yang baik buat setiap kita. Dan kita bisa tahu rencana yang baik itu kalau kita berdoa. Dan kita wujudkan rencana itu jadi kenyataan kalau kita berdoa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan. Kami punya Tuhan yang baik. Yang mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah ya Tuhan yang baik. Yang sudah memperlakukan kami. Begitu penyayang, penyabar, penuh kasih. Biarlah Tuhan kami akan berlaku pada diri kami dan orang lain. Hal yang sama ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini aku berdoa. Biarlah Tuhan percayakan kami. Hal-hal besar ya Tuhan. Untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati tiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dibenterkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk berkat dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama katakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.